Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Yulia Rizky Soba dari jurusan PLB Unipar. NIM saya adalah 2018 186-202B0029 dari kelas 6B. Di sini saya akan membahas tentang resume bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Dalam hal ini saya akan menjelaskan dari resume ini saya akan menjelaskan tentang hakikat konseling dan pelaksanaan family terapi. Hakikat konseling, di mana konseling keluarga merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada individu sebagai bagian dari anggota keluarga melalui sistem keluarga, pembenahan komunikasi keluarga agar potensinya berkembang secara optimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga. Sebelum memberikan terapi, seharusnya kita memahami hakikat konseling, di mana konseling keluarga merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada individu sebagai bagian dari anggota keluarga melalui sistem keluarga. Jadi, dalam family counseling, hakikatnya kita memberikan bantuan untuk pembenahan komunikasi keluarga. Biasanya tentang masalah akan timbul karena adanya miskomunikasi. Di mana dalam hal ini komunikasi dapat dibenahi dulu. Tujuannya diharapkan anak berkebutuhan khusus berperilaku akan dapat melaksanakan potensi secara maksimal, di mana Allah membekali semua manusia memiliki potensi dan tidak ada manusia yang tidak memiliki potensi. Jika potensi gagal itu bukan karena dirinya sendiri, namun ada orang lain yang membuat potensi itu menjadi tidak baik, sehingga orang tersebut tidak dapat mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. Bantuan yang dapat kita berikan ketika kita sebagai konselor harusnya didukung oleh orang tua dan keluarga serta lingkungan sekitar dengan dasar cinta kasih terhadap keluarga dan saling terkait. Selanjutnya saya di sini akan membahas resume tentang perkembangan perilaku. Sebagaimana hakikat manusia dalam keluarga sistem terapi, bahwa manusia atau klien dalam perkembangan kehidupannya akan selalu berhubungan dengan sistem kehidupan. Maka perkembangan perilaku termasuk di dalamnya struktur kepribadian akan sangat dipengaruhi oleh sistem yang ada dalam sebuah keluarga, di mana banyak faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan keluarga, diantaranya adalah kelahiran anak dan family constellation. Di mana pada hakikatnya tujuan dari family counseling kita harus mengetahui perkembangan perilaku apa yang mengakibatkan anak tersebut bermasalah terhadap atau dalam perilakunya. Jadi, sebagaimana hakikatnya manusia dalam family counseling ini, family sistem terapi, di mana bahwa manusia atau klien dalam perkembangan hidupnya akan saling terkait dalam kehidupan perkembangannya. Perilaku atau dalam struktur kepribadian akan dipengaruhi oleh sistem dalam keluarga. Kenapa? Hal ini karena anak itu misalkan suka memukul, hal ini biasanya anak melihat keluarganya melakukan kekerasan terhadap orang lain dalam keluarga tersebut. Jadi banyak faktor yang berpengaruh pada permasalahan yang ada dalam anak berkebutuhan khusus, baik dalam keluarga, lingkungan, dan yang lainnya. Komposisi yang mencakup komposisi dalam keluarga dan jumlahnya dalam keluarga besar atau kecil, di mana komposisi keluarga masing-masing keluarga itu memiliki peran masing-masing dan berlangsung timbal balik. Jadi karakteristik umum yang terjadi dari family constellation ini berurutan tentang urutan kelahiran anak.
di mana karakter terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang berulang, konsisten, dan menjadi darah daging yang menyebabkan timbulnya karakter pribadi bagi seseorang yang sulit untuk berubah. Jadi pengaruhnya komposisi keluarga juga kelahiran yang pertama dengan kelahiran yang berikutnya itu sangatlah berbeda kualitasnya. Karena apa? Kadang anak yang pertama itu orang tua sangat mendambakannya, karena dalam keluarga itu apabila orang berkeluarga menginginkan untuk memiliki keturunan. Jadi ketika hamil anak pertama biasanya orang tua itu sangat mendambakannya, dan ketika lahir sangat disayang, bahkan mereka kadang lupa bentuk kasih sayang yang mereka lakukan terhadap anaknya itu kadang berlebihan, di mana anak-anak pertama itu biasanya disayang berlebihan dengan dibelikan suatu mainan, pakaian, makanan yang nilainya sangat mahal. Sehingga ketika punya anak kedua, kadang apa yang diberikan kepada anak pertama kepada anak kedua itu berbeda jauh dengan anak pertama. Apalagi apabila jarak usia antara anak pertama dengan anak kedua sangat jauh, itu akan berdampak tidak baik terhadap psikologi anak tersebut, khususnya pada anak yang nomor 2. Karena apa? Kadang terjadi perbandingan kedewasaan, bahkan perbandingan kemampuan yang dimiliki antara anak pertama dengan anak kedua, karena jarak usia yang terpaut sangat jauh dengan antara anak pertama dengan anak kedua. Sehingga banyak anak pertama merasa cemburu ketika adiknya lahir. Bahkan nanti akan berdampak buruk juga terhadap anak kedua, karena akan menjadi dominasi yang tidak baik terhadap anak kedua, baik dari tingkah laku, baik dari kepintaran, baik dari hal yang lainnya. Bahkan apabila terjadi kelahiran anak ketiga dan seterusnya, maka akan berdampak juga terhadap anak kedua. Bahkan anak kedua bisa menjadi efek minder yang sangat keterlaluan. Selanjutnya adalah family constellation. Seseorang mencakup komposisi keluarga, di mana peran masing-masing orang tua khususnya dan hubungan timbal balik seseorang yang telah berlangsung dalam kehidupannya, baik dengan saudara maupun dengan orang tua. Selanjutnya adalah masalah yang dihadapi oleh klien, di mana masalah yang dihadapi oleh klien ini dalam bimbingan konseling, baik itu klien dari anak-anak berkebutuhan khusus ataupun anak-anak pada umumnya, adalah masalah perilaku, kebiasaan, interaksi sosial, dan prestasi akademik sosial. Contohnya tidak mau atau kurang mendengar orang tua, mogok sekolah, motivasi belajarnya rendah, kecanduan main game, suka ribut dengan teman, dan lain-lain yang terjadi dalam rumah yang di bawah pada kehidupannya. Di mana dalam hal ini perlu dilakukan oleh konselor memberikan terapi pada klien adalah dengan cara mempertemukan orang tua klien di sesi awal melalui konseling. Mengapa orang tua di sini perlu diajak untuk terapi? Karena masalah anak pada umumnya itu bersumber dari orang tua, lingkungan maupun sekolah. Bila seorang anak itu diibaratkan produk, maka kualitas produk yang dihasilkan ditentukan oleh kualitas bahan baku dan mesin proses produksi. Dimana apabila bahan baku baik, mesinnya baik, maka setidaknya anak itu menjadi baik. Namun apabila produk kurang baik, padahal produk tersebut berasal dari bahan baku yang bagus, maka yang harus dicek adalah mesin dan proses produksinya.
Dalam hal ini, mesin adalah orang tua dan proses produksinya adalah pendidikan keluarga yang dialami oleh anak melalui interaksinya dengan dan di dalam lingkungan keluarga yang sangat menentukan kualitas tumbuh kembangnya. Jadi, dalam family terapi kita melibatkan keluarga, di mana keluarga sebagai sistem interaksi sosial bertujuan mengatasi masalah yang terjadi dengan meningkatkan kualitas, meningkatkan kondisi kehidupan anggota keluarga ke arah lebih baik. Terapi yang dilakukan spesifik bila dalam keluarga itu ada anak yang mengalami masalah, misalkan 3 anak. Biasanya yang bermasalah itu hanya 1 anak saja, tetapi semua saling terkait. Kenapa? Karena anak yang bermasalah adalah manifestasi dari keluarga yang sistem keluarganya juga bermasalah. Jadi upaya terapi apa yang harus dilakukan agar anak itu bisa sembuh adalah harus diterapi dulu orang tuanya. Jadi dalam keluarga yang dibutuhkan adalah suatu komitmen penuh dari orang tua. Jadi apabila ada satu orang tua yang berkomitmen, maka proses terapi tidak akan tercapai dengan baik. Namun dibutuhkan kedua orang tua dalam penanganan terapi ini. Keberhasilan dari family terapi ditentukan oleh integritas, kredibilitas, level otoritas terapis, di mana kedua orang tua jika sebagai terapis atau konselor harus menunjukkan kredibilitas dengan cara tanggung jawab kebijakan di mata orang tua serta terjadi kepercayaan. Selanjutnya saya di sini akan membahas tentang family terapi. Family terapi adalah terapi yang melibatkan keluarga sebagai suatu sistem interaksi sosial dengan tujuan untuk mengatasi masalah tertentu dan atau untuk meningkatkan kualitas atau kondisi kehidupan anggota keluarga ke arah yang lebih baik. Tetapi dilakukan baik dengan menggunakan konseling maupun teknik yang lebih spesifik. Bila dalam keluarga ada beberapa anak, maka biasanya yang bermasalah hanya 1 anak yang tadi dijelaskan di awal itu. Dimana seharusnya anak itu adalah manifestasi dari keluarga yang bermasalah. Jika upaya terapi hanya dilakukan pada anak, maka ia bisa sembuh dan setelah itu akan kambuh lagi. Jadi diterapi lagi sembuh dan setelah itu kambuh lagi. Seperti itu berulang-ulang. Bisa jadi setelah anak ini sembuh, maka yang bermasalah adalah saudara lainnya. Demikian seterusnya. Sekali lagi, masalah anak sebenarnya mencerminkan masalah pada sistem keluarga masing-masing. Dalam melakukan family terapi dibutuhkan komitmen penuh dari kedua orang tua yang tadi telah dijelaskan di awal. Bila hanya salah satu saja yang komit menjalani sesi terapi, maka hasilnya tidak maksimal. Di mana keberhasilan family terapi juga sangat ditentukan oleh integritas, kredibilitas, dan level otoritas terapis di mata kedua orang tua. Bila terapis tidak mampu membangun postur yang dengan baik, tidak mampu menunjukkan kredibilitas dan terutama otoritasnya sebagai terapis yang kompeten dan berpengalaman di mata orang tua klien, maka apa yang disarankan tidak akan dilakukan oleh orang tua tersebut. Hal ini akan sangat menghambat proses terapi. Dalam family terapi dibutuhkan orang tua yang harus juga diterapi. Hal ini dilakukan karena sebenarnya pola asuh orang tua yang mengakibatkan timbulnya masalah dalam diri anak berasal dari pengalaman hidup mereka saat masih kecil sampai nanti ketika dia dewasa. Biasanya trauma orang tua inilah yang menjadi akar masalah dalam keluarga. Misalnya orang tua yang mengalami overprotective, over permissive, over demanding, pencemas, suka berkata kasar, pemarah, gampang meledak-ledak, bersikap kasar kepada anak, terlalu disiplin, suka memukul, suka mengancam, harus menggunakan pendekatan punishment dan reward dalam mendidik anak, memberlakukan cinta kasih terhadap anak yang bersyarat, dan masih banyak lagi perlakuan lain yang tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak. Jadi dalam hal ini dibutuhkan kerjasama antara orang tua dalam menangani anak supaya kegiatan terapi yang dilakukan oleh konselor dapat berjalan baik.
Sekian hasil resume dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan bahkan kesalahan pembahasan dalam materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.